Bapak Ibu sebagai pengantar tentang dibalik semua ajaran tentang dosa dan pertobatan, itu ada konsep di dunia ini, ada konsep waktu, tentang waktu. Jadi ada yang mengatakan atau meyakini bahwa waktu itu melingkar. Sementara dalam agama Katolik, kita meyakini waktu itu bergerak lurus. Dalam bahasa filsafat, ada yang mengatakan waktu itu siklis, berulang, memutar. Sehingga dari keyakinan semacam itu memutar, waktu itu memutar, maka mereka lahirlah ajaran-ajaran seperti reinkarnasi. Reinkarnasi itu karena mereka memahami bahwa waktu itu bersifat melingkar. Tidak ada masa lampau, tidak ada masa depan, yang ada hidup ini melingkar. Artinya bahwa dari lahir sampai mati, itu nanti akhirnya ketemu lagi waktunya di awal, sehingga kalau dalam hidupnya ini belum sempurna, maka dia akan mewujud di dalam makhluk baru sampai dia sempurna. Itu keyakinan waktu yang secara siklis. Sedangkan siklis, siklon, circle itu artinya melingkar. Seperti lingkaran. Sedangkan kalau iman Katolik, waktu itu bersifat lurus ke depan dan ke belakang. Maka ada masa lampau, ada masa depan. Ada yang sudah dan ada yang belum. Maka waktu itu bisa dibagi-bagi dalam hari, dalam jam, dalam menit, dalam detik, yang dimana seperti air yang mengalir, dimana kita mencucukkan jari kita di satu titik air, maka ketika kita angkat, kita letakkan lagi, sudah bukan waktu yang tadi. Waktu terus bergerak maju, maka seperti garis lurus antara sudah menuju kepada belum. Dari masa lalu menuju masa depan. Nah, itulah sehingga ajaran Katolik tentang dosa itu adalah sesuatu yang kita buat di masa lampau sebelum titik hari ini, detik ini, di mana itu kita sudah tidak bisa kembali ke situ. Maka muncullah namanya perasaan menyesal, perasaan bersalah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Itu semua terkait dengan masa lalu. Sedangkan kata tobat itu adalah sebuah niat baru untuk ke depan. Maka hidup manusia itu dari lahir sampai mati itu berjalan lurus ke depan dalam garis waktu. Itu yang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu, bahwa maka kita tidak punya konsep reinkarnasi. Reinkarnasi adalah keyakinan orang bahwa waktu itu bersifat melingkar. Maka ajaran tentang dosa, hari ini kita belajar tentang tobat, dan nanti minggu depan kita belajar tentang indulgensi. Indulgensi itu terjadi karena sesuatu yang sudah terlanjur, sementara sudah kita mohonkan ampun, tetapi masih ada bekas-bekas yang menyisakan beban. Maka di situ untuk hal yang sudah tidak bisa kita jangkau ke yang lalu, khususnya bagi orang yang sudah terlanjur meninggal, maka ajaran Gereja Katolik, karena bertolak dari kasih Allah, Allah yang mencintai, Allah yang selalu membuka pintu masa depan. Itulah keyakinan kita. Itu dasar dulu Bapak Ibu. Maka pemahaman kita
berdiri di atas keyakinan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Itu adalah suatu rencana keselamatan Allah yang mewujud di dalam sejarah waktu. Dari yang lalu ke masa depan. Nah, yang tidak mengenal waktu itu hanyalah kasih Allah. Makanya kita dalam sakramen Ekaristi waktu lalu, kita ini belajar bahwa pada saat Tuhan Yesus bergantung di salib, wafat, berkorban karena cintanya kepada manusia, maka cintanya itu tidak bisa kita terapkan di dalam garis waktu. Maka apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu sama yang kita alami keselamatannya pada saat kita Ekaristi. Maka waktunya Tuhan itu menjadikan Ekaristi adalah korban Kristus yang mencintai seperti yang di Golgota itu. Kata-kata Yesus ketika malam sebelum wafat, pada Kamis Putih kita rayakan, itu ya kata-kata yang dikatakan oleh imam, tetapi imam dalam nama Yesus dan dipakai oleh Yesus. Sepertinya mulutnya imam mengulangi kata-kata Yesus, ini tubuhku, makanlah. Itu adalah yang kita dengarkan adalah Yesus yang berkata sama persis dengan yang ada di Kamis Putih. Kamis sebelum Tuhan Yesus wafat. Nah, maka waktu itu bukan melingkar tetapi abadi. Di dalam Allah cinta itu abadi. Nah, ini nanti juga akan kita pahami di dalam tobat bahwa waktu kasih Allah yang abadi itu tetapi bagi manusia yang berjalan lurus ke depan. Maka pengampunan Allah selalu memberi pintu pengharapan kita ke depan. Karena cintanya Allah, Tuhan Yesus, abadi. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dalam ini saya akan sebagai pengantar, itu akan saya membacakan kata-kata Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, siapa yang mengakukan dosanya, di sana dia sudah bekerja sama dengan Allah yang abadi tadi. Kita yang hidup di dunia ini, tetapi bekerja sama dengan Allah yang abadi. Allah menggugat dosa-dosamu. Kalau engkau juga menggugatnya. Allah mengampuni dosa-dosamu, kalau kamu juga mengampuni dosa-dosa sesamamu. Maka itu yang menjadi doa Bapa kami. Engkau lalu bergabung dengan Allah. Nah, pada saat di ruang pengakuan, itu kita sedang bekerja sama dengan Allah, bergabung dengan kasih Allah. Manusia dan pendosa ini seakan-akan memang kita harus dibedakan. Manusia dan pendosa. Manusia pada dasarnya kudus. Tetapi pendosa adalah yang karena kebebasan bisa memilih di dalam akal budinya. Itu bisa memilih untuk berdosa. Makanya manusia dan pendosa seakan-akan, meskipun tidak beda, dalam pribadi yang sama, tetapi harus dibedakan. Kalau berbicara tentang manusia, Allah lah yang menciptakannya. Jadi manusia adalah karya Allah yang merupakan gambaran dirinya. Itu manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang pendosa, manusialah yang menciptakannya. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan pendosa, tetapi menciptakan manusia yang kudus. Tetapi Tuhan
itu menganugerahkan juga kepada kita kebebasan supaya kita menjadi kudus. Maka kudus adalah pilihan kita, tetapi bisa juga tidak kita pilih. Nah, itulah rahasia hidup yang sampai sekarang sulit dijelaskan. Di satu sisi Allah yang mencintai, tetapi cara mencintainya memberi kebebasan. Robohkanlah apa yang telah engkau ciptakan, dosa, supaya Allah menyelamatkan apa yang Ia ciptakan. Kalau engkau mulai jijik akan apa yang engkau ciptakan, dosa, mulailah karya-karyamu yang baik, karena engkau menggugat karya-karyamu yang buruk, mencabut, membuang yang buruk. Pengakuan akan karya-karyamu yang buruk adalah awal dari karya yang baik. Maka karena kita ini pendosa, justru ketika kita ini secara bebas mengakui kedosaan kita, disitulah perbuatan baik yang memulihkan kita dari pendosa menjadi manusia yang dicintai Allah. Seperti rencana penciptaan. Engkau melakukan kebenaran dan datang kepada terang. Maka di sini kata kuncinya adalah pengakuan, mengakui. Ya, ini dosaku secara jujur, rendah hati di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah perbuatan mulia, perbuatan yang luhur, yang menyelamatkan. Mengakui itu sungguh-sungguh tindakan manusia yang mulia. Pendosa itu kemanusiaannya terluka. Maka dengan mulai mengakui dosa, disitulah pendosa memulihkan kembali kemanusiaannya. Itulah kira-kira yang dimaksudkan Santo Agustinus untuk mengantar kita dalam sakramen tobat ini. Kita dalam pertemuan yang lalu, kita mengutip dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Karena apa? Kita sadari, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang ikut hukumnya Allah. Itu yang disebut manusia. Tetapi kita pendosa itu melanggar hukumnya Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Maka ketika berdosa kita berbalik dari Tuhan. Memberikan perhatian dan cinta yang lebih. Yang seharusnya diberikan untuk Tuhan. Lebih kepada siapa? Lebih kepada diri kita sendiri. Atau kepada benda-benda atau ciptaan-ciptaan yang lain, bukan kepada Allah. Mestinya yang lebih itu adalah untuk Allah. Nah, makanya memindahkan yang lebih itu tadi, mestinya lebih mencintai, lebih memperhatikan, lebih menaati itu adalah untuk Allah. Maka yang disebut dosa adalah aku menaati bukan untuk Allah. Makanya orang berzina itu misalnya adalah menaati hukum yang buatan nafsu kita. Itu yang kita taati. Karena hati nurani kita sebenarnya membimbing kepada hukum Allah. Itu maksud yang dikehendaki Tuhan. Ini yang kita kutip, kita baca dalam pertemuan yang lalu dari Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, ini adalah sesudah Tuhan Yesus wafat, lalu menampakkan diri kepada para murid sebelum naik ke surga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Shalom, Airene, damai, rahayu, kanggo kowe kabeh, untuk kalian. Kalau di dalam bahasa Arab,
Shalom alaikum. Dalam bahasa Ibrani, Shalom alaikem. Maka itu artinya damai sejahtera bagi kalian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bayangkan Bapak Ibu, kita kadang-kadang itu ya heran. Kita ini mengatakan shalom saudara-saudaraku, kadang di hati kita ini belum damai dengan saudara itu, tetapi hanya sebatas kata-kata. Demikian juga kita salaman dhisik. Salam itu dalam huruf nulisnya itu SLM, dalam bahasa Ibrani membacanya shalom. Shalom itu bukan hanya kata-kata. Salaman itu bukan kata-kata, tetapi adalah seluruh diri kita yang berdamai dengan orang. Nah, ini yang sekarang damai yang sejati itu damai yang sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga sekarang Yesus mengutus kita. Shalomnya Bapa itu diutuskan pada Yesus, demikian shalomnya Yesus diutuskan kepada kita manusia. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, hembus, nafas, dalam bahasa Ibraninya di samping nefes, tapi juga ada ruah. Maka ini ada dua kata yang dipakai, nefes dan ruah kados, roh kudus. Menghembusi itu adalah Yesus sebagai manusia menghembuskan nafasnya. Nafas itu kalau positif, kalau negatif nafsu. Jadi NFS. Hurufnya itu NFS. Seperti huruf Jawa itu kalau huruf itu kan kalau kita ini huruf hidup ya. Hono, coroko. Tapi kalau H, N kayak gitu. Nah, ini nefes itu NFS. Nafsu itu adalah nafas manusia yang semakin menurunkan martabat kemanusiaan. Kalau manusia turun berarti tingkatan bawahnya adalah hewan. Hewan, tumbuhan, lalu batu, material. Nah, itu kita menurunkan ketika menggunakan nafsu. Sedangkan Yesus menefes, menghembusi mereka dan berkata, ternyata nafasnya Yesus sebagai manusia itu adalah Roh Kudus, rohnya Allah. Maka Tuhan Yesus ketika mengembusi, nyuwuk kepada para murid tidak terus adem, gulumu kroso adem apa ora, itu nefes. Tetapi yang ternyata yang dikatakan Yesus, nafas Allah kuberikan kepada kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dikatakan kepada para rasul. Nah, ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, itu yang seperti kita yakini. Maka Yesus menghembuskan nefesnya, itu mengalirkan Roh Kudus Allah. Pribadi Tritunggal yang ketiga, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dihembuskan kepada siapa? Yaitu para murid. Para murid yang dihembusi oleh pentahbisan Roh Kudus. Itu tafsir pertama. Maka pengampunan Allah itu dilewatkan pada para rasul. Para rasul yang dihembusi, ditahbiskan oleh Yesus, diteruskan para presbiteros. Presbiter itu adalah imam. Yang tertahbis pada waktu awalnya adalah para uskup.
uskup menahbiskan imam. Maka di situ pengampunan seperti yang disabdakan Yesus, yang kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu adalah kepada para murid-murid dan penerus para murid yang menerima hembusan tahbisan Roh Kudus. Sedangkan Protestan dan juga pada umumnya orang itu memotong ayat yang di atas ini. Pokoknya jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Hanya ayat ini yang dipotong. Nah itulah, maka bagi mereka ngapain kok pengakuan dosa ke romo, ke imam yang ditahbiskan. Kan kamu bisa mengampuni dosa orang. Nah masalahnya mereka lupa. Dosa itu bukan hanya aku terhadap dirimu, tetapi dosa, setiap dosa itu selalu 3 lapis. Lapis pertama, dosa kepada orang yang kita dosai, orang yang kita bersalah kepadanya. Yang kedua, dosa terhadap gereja. Karena kita ini sudah dibaptis dan dikuduskan sebagai tubuh mistik Tuhan Yesus. Berarti juga kalau kita menodai tubuh Tuhan Yesus, jadi yang dimaksudkan menodai tubuhnya itu bukan rokok pertama-tama, tapi adalah ketika kita berdosa. Nah, di situ lapis yang ketiga adalah kita kalau berdosa itu juga berdosa kepada Allah. Nah, ini yang dilupakan oleh kebanyakan orang, 2 lapis ini. Seakan-akan dosa itu hanya urusan aku dengan kamu, aku dengan dia. Padahal dosa itu berlapis 3 dalam setiap dosa. Ya, baik. Moga-moga pengantar ini jelas bagi Bapak Ibu. Sehingga kita sudah bisa menjelaskan kalau orang, loh kenapa harus pengakuan? Kalau mau Natal, Paskah, atau Sabtu, atau kita merasa berdosa, kenapa harus ngakunya ke ruang pengakuan? Kan cukup kita ini ngomong langsung kepada Tuhan, atau ngomong kepada orang yang kita salahi, minta maaf, atau orang yang bersalah ke kita, kita maafkan. Cukup toh. Lupa bahwa jejak-jejak digital dosa itu bukan hanya dalam sesudah minta maaf, atau sesudah memaafkan. Tetapi jejak itu dalam hubungannya dengan gereja dan hubungannya dengan Allah yang tidak terhapus. Ya, sekali lagi seperti CCTV di rumahnya Verdi Sambo. Itu ngiranya alatnya sudah dirusak, ngiranya sudah beres. Tapi ternyata tersimpan di cloud, tersimpan di dalam data centernya Google. Data centernya seluruh Indonesia tersimpan, di Telkom tersimpan. Kita nggak pernah ngerti, nggak kelihatan. Memang yang kelihatan itu CCTV. Pokoknya selamat nak CCTV ini wis dirusak, hard disk dirusak, wis beres. Padahal ada 2 jejak yang lain yang sebenarnya belum beres. Jadi Bapak Ibu, Kristus menghendaki gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya. Jadi karena kebebasannya tadi manusia itu, Allah karena mencintai, Allah juga menyadari memberikan obatnya. Obat dari kedosaan itu adalah pengampunan. Kalau pengampunan itu dari Allah, maka pengampunannya itu sempurna. Dan hal itu diutuskan kepada para murid diutuskan kepada para uskup diteruskan perutusannya itu kepada para imam yang dihembusi, mendapatkan pengurapan, penumpangan tangan oleh Roh Kudus. Ya, maka gereja mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan karya penyembuhan Allah untuk menyelamatkan pendosa. Jadi
Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan sore hari ini, kita nanti akan berbicara tentang sakramen tobat. Hakikatnya apa, sabda Tuhan berbicara apa, mengapa kita perlu sakramen tobat, akhirnya kita paham. Lalu bagaimana langkah-langkah menerima sakramen tobat, buah dari sakramen tobat itu apa, dampaknya secara menyeluruh bagi kita yang kalau menerima sakramen tobat itu berbuah apa. Lalu ada soal-soal praktis. Nanti kita coba bahas. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Hakikat sakramen tobat. Hukum gereja, pengajaran resmi gereja mengatakan dalam sakramen tobat umat beriman mengakukan dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya. Nah, itu kepada siapa? Kepada pelayan yang legitim. Dari kata legis, lex, itu artinya hukum ilahi. Maka kalau sakramen tobat itu bisa dilakukan karena adanya pengakuan, mengakui dosa kepada orang yang tertabis. Pertama. Yang kedua, menyesali. Jadi bukan basa-basi, tapi sungguh-sungguh menyesal. Sungguh-sungguh menyesal itu apa artinya? Aku sungguh-sungguh merasa bersalah, sedih, bahkan sampai mengatakan gila, jijik dengan dosaku. Maka itu kelanjutannya, kalau sesalnya sungguh, berarti membuat niat untuk memperbaiki diri. Nah, maka sakramen tobat itu melengkapi apa yang terjadi pada diri pendosa, maka imam atas nama Tuhan Yesus, atas nama gereja, lewat absolusi pengampunan, supaya apa? Supaya orang yang diberi absolusi itu memperoleh ampun dari Allah. Jadi bukan hanya ampun dari orang yang bersalah kepada kita, tapi ampun dari Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, dan dosa itu setelah kita baptis. Karena pada saat baptis itu sungguh yang luar biasa, kita dibersihkan dari dosa ketika baptis. Jadi memang tidak main-main, baptis itu sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa karena menghapus dosa. Bahkan dosa yang diwariskan oleh Adam, dosa sebagai makhluk manusia. Nah, di samping memperoleh pengampunan, sekaligus menjadi shalom kembali dengan gereja. Jadi, luka itu telah dipulihkan. Lukanya terhadap gereja, tubuh Kristus, itu dipulihkan. Ya. Jadi itu hakikatnya sakramen tobat. Mengakui dosa, menyesali, berniat, terus menerima absolusi. Maka bentuk sesal itu dinyatakan dengan doa tobat. Doa tobat sebagai bahasa gereja yang kita ungkapkan dalam mulut kita, bahwa kita sungguh menyesali. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, sesudah dibersihkan, baju sudah dicuci, di laundry, harum, bersih, berkilau, tapi ternyata kena kotor lagi. Nah, baptisan adalah pernyataan pertobatan kita yang pertama dan mendasar. Jadi orang yang mau dibaptis itu adalah pertobatan yang mutlak pertama. Makanya disebut baptis itu sungguh-sungguh kita lahir baru di dalam Roh Kudus. Lalu jika bersatu dari bertobat, dipulihkan, dibaptis, lalu langsung bergerak kelet masuk dalam persekutuan gereja. Namun ternyata kenyataannya, faktanya kita masih tetap
dapat jatuh dalam dosa. Kebebasan itu tetap ada. Meskipun sudah baptis, manusia yang utuh adalah punya kebebasan untuk mencintai Tuhan. Nah, maka kalau kebebasan untuk mencintai itu tidak digunakan, itulah yang disebut dengan jatuh dalam dosa. Kita tetap dipanggil untuk senantiasa bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, alam semesta ini itu mengajarkan kalau Bapak Ibu menebang dahan pohon, kalau masih ada aliran hidup, maka dia akan bertunas kembali, harapan kembali. Tunggul Isai bertunas kembali. Meskipun sudah dipotong jadi tunggul, tetapi akan tumbuh lagi, ada harapan. Bagi orang yang mengikuti Yesus selalu ada harapan. Pertobatan ini disebut pertobatan kedua, yaitu atas dosa-dosa yang kita alami lakukan setelah kita baptis. Maka sakramen tobat itu adalah sakramen kasih Allah lewat gereja. Karena kasihnya Allah selalu ingin mengampuni kita. Allah itu, maka oleh Yesus digambarkan Bapa yang baik hati dengan dua anaknya, lalu dalam kitab suci diberi judul anak yang hilang. Nah, itu sebenarnya mau menjelaskan, Yesus mau menjelaskan bahwa Allah itu sifatnya seperti Bapa yang baik hati itu. Meskipun anaknya sudah tidak karu-karuan, asal mau kembali mengarahkan kakinya berjalan kembali kepada Bapaknya, maka di situ terjadi pengampunan. Allah tidak pernah berhenti untuk memanggil kita, ayo kembali kepadaku dan pada perilaku yang benar. Nah, untuk menikmati pengampunan Tuhan, maka kita harus apa? Ya berhenti. Seperti anak bungsu yang lalu berhenti dari perbudakan itu. Lalu dia menghindari tempat itu, kembali berjalan kepada Bapaknya. Jadi berhenti berbuat dosa, menghindari situasi dosa, dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Maka tobat, seperti tadi, artinya berbalik kembali. Kita tahu kita berdosa, tetapi kita mau mengakui dosanya dan berhenti dari dosa itu, lalu kembali kepada Tuhan. Mengarahkan kembali kepada Tuhan. Nah, di sini adalah perubahan batin yang harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jadi kalau sudah bertobat, itu ada niat yang sangat kuat untuk berbuah baik. Ya, mari kita belajar dalam kitab suci. Percaya kepada belas kasih Allah itu satu hal yang penting. Karena tanpa itu tidak akan terjadi namanya sakramen tobat. Sakramen tobat itu sakramen belas kasih Allah. Kalau kita mengimani Allah yang pendendam, yang suka menghukum, tidak mudah mengampuni, Allah yang terus menghakimi dan mengamat-amati, menyalahkan, itu bukan Allah yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari sudut iman kepada Yesus itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar adalah kasih. Nah, oleh kasih itu maka kita selalu ada harapan. Nah, itu hal yang penyesalan itu menjadi tragis. Kalau kita ini tidak mau kembali kepada Tuhan. Contohnya Kain dalam kitab Kejadian 4.
Kain berkata kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah, seakan-akan itu. Seakan-akan Tuhan, engkau tidak mampu mengampuni dosaku karena dosaku ini besar. Merendahkan Tuhan. Yudas Iskariot, padahal kalau seandainya Yudas Iskariot mau mengakui, menyesali, dan kembali bergabung dengan anak-anak Tuhan, maka dia selamat. Tapi sayang, dia itu kebebasannya dia. Dia akhirnya tidak mau mengakui. Dia menyesal karena Yesus yang dipikirkan ternyata meleset. Bayangannya dia, Yesus itu pahlawan hebat, sakti, maka aku beruntung double 2. Dia sudah menjual dapat duit, Yesus akan menumpas semuanya gitu. Dia bayangannya Yesus itu sakti yang dicobai oleh dia, pokoknya nanti akan dahsyat ini. Ada mujizat, Yesus tidak akan mati meskipun ditombai kayak apa. Gitu. Itu imannya Yudas kayak gitu. Iman yang keajaibannya seperti para dukun yang dibuka oleh pesulap merah itu ya. Jadi yang pokoknya hebat-hebat gitu. Nah, meleset. Ternyata Yesus mati disalib. Tubuhnya berdarah-darah. Makanya dia putus asa dan dia gantung diri, bunuh diri. Penyesalan dia tidak dibarengi dengan kepercayaan akan Yesus yang mengasihi. Makanya Petrus yang berkhianat itu berdosa. Tetapi Petrus kembali kepada Yesus. Maka dia selamat. Dalam surat Yakobus, dan ini selalu kita baca ketika di sakramen atau kirim orang sakit, sakramen perminyakan orang sakit, pengurapan orang sakit, itu selalu dibacakan ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya, kita ini empati dengan sesama kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, maka bentuk empatinya apa? Ia memanggil para penatua jemaat, itu presbiter. Penatua jemaat adalah orang-orang yang dipilih oleh para rasul untuk diurapi dengan Roh Kudus, itu yang dipanggil. Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak. Sakramen pengurapan orang sakit dalam nama Tuhan. Ini sekali lagi ditafsirkan oleh teman-teman kita yang Protestan. Pokok penatua jemaat berarti orang yang lebih dituakan. Intinya itu. Lupa bahwa ini menerjemahkan dari imam, presbiter. Orang yang dituakan itu orang yang diurapi oleh para rasul. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Maka sakramen perminyakan membutuhkan iman. Iman yang melayani sakramen, iman gereja, dan iman dari orang yang sakit itu. Maka akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Maka ini pertama-tama sakramen orang sakit itu makanya bukan untuk orang mau mati, tetapi orang sakit. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yaitu dengan pengurapan minyak tadi dan didoakan lalu pengampunan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya Bapak Ibu, orang yang menerima sakramen itu perlu disiapkan imannya supaya beriman pada misteri sakramen itu. Maka kalau doa yang lahir dari iman itu sangat luar biasa, besar kuasanya. Maka sakramen tobat itu juga sakramen penyembuhan.
bergabung dalam surat Yakobus tadi, sakramen penyembuhan itu adalah pengurapan minyak orang sakit dan pengampunan, tobat. Itulah maka surat Yakobus 5 itu tadi menjadi dasar biblis dari sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Maka jelas sakramen tobat dan mengakukan dosa di hadapan imam memiliki landasan Alkitab dan tradisi apostolik. Jadi mengapa gereja Katolik memiliki tradisi sakramen ini? Karena memang itu sudah sejak Yesus ke para rasul kepada presbiter, para uskup lalu dengan para imam, dan itu diteruskan sampai sekarang. Artinya apa? Gereja Katolik setia kepada apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi tafsir yang kita anut adalah tafsir yang diimani oleh para rasul, bukan tafsirnya orang yang tidak mengimani lagi para rasul. Maka perantaraan dari para imam itu sebenarnya sudah berakar pada tradisi perjanjian lama. Misalnya dalam kitab Imamat disebutkan peran imam. Orang membawa korban penebus salah itu kepada imam. Kemudian mengadakan pendamaian antara orang itu dengan Tuhan agar ia diampuni dalam kitab Imamat. Umat yang bertobat membawa juga korban silih, yaitu korban jiwa yang hancur. Jadi bukan pertama-tama pada barangnya, sapi, kambing, merpati, atau hasil bumi, itu silih bertobatnya, wujud tobat. Yang kita namakan sekarang ini adalah penitensi. Jadi yang pertama-tama bukan barangnya, tetapi rasa sesal. Jiwa yang hancur karena sesal, yang dengan tulus atas segala dosa yang diperbuatnya. Lalu dalam Injil Matius bab 16, Matius bab 18 misalnya. Ini makanya Petrus, kepadamu Petrus, itu adalah pimpinan para rasul yang diteruskan sampai sekarang namanya Paus. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan ini nanti diulangi kepada para rasul, para murid-murid. Jadi bukan hanya Petrus, tetapi juga 10 rasul yang lain. Itu dikaruniai perutusan ini. Makanya tadi kita baca, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu yang kita imani di dalam gereja Katolik. Maka kita ini, gereja mempunyai kewajiban, panggilan, perutusan, tugas untuk meneruskan para rasul kepada mereka yang telah dipercayakan pelayanan untuk mendamaikan umat beriman dengan Allah. Maka mengampuni dosa orang yang sakit pada waktu mereka para penua tua, presbiter, mengunjungi mereka. Itu terus diteruskan sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Nah, ini yang saya berikan daftar, nanti silakan untuk diperdalam sendiri terkait dengan daftar ini. Jadi bahwa dasarnya apa? Penderitaan sebagai akibat dosa di dalam perjanjian lama itu tentang ungkapan tobat itu misalnya berkumpul mengaku dosa, berpuasa itu sebagai silih, mengenakan kain kabung itu ungkapan tobat, dan duduk di atas abu
atau menaburkan abu di kepala, itu ungkapan tobat. Lalu mempersembahkan korban bakaran dan selanjutnya. Nah, di dalam perjanjian baru, tadi sudah kita singgung, sejak awal karyanya di depan umum, Tuhan Yesus menyerukan pertobatan. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Tuhan Yesus menghubungkan pengampunan dan penyembuhan. Tadi kita ada lihat, pewartaan datangnya kerajaan Allah berarti yang namanya Allah, kerajaan Allah datang, itu artinya Allah sendiri yang berbelas kasih, empati, dan selalu bersedia mengampuni. Itu yang disebut kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita meniru sifat Tuhan ini, kita ini selalu ada belas kasih, selalu siap mengampuni, tidak membolehkan dendam sedikit pun tinggal di dalam diri kita. Maka disitulah datang kerajaan Allah pada Anda. Maka kuasa mengampuni dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bahwa anak manusia itu diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Sekarang pokok-pokok penting dalam melangkah tahap-tahap dalam menyiapkan dan melaksanakan sesal, menyesal, lalu datang kepada imam, mengakui dosa-dosa kita, lalu melaksanakan penitensi. Kalau diperinci, itu akan jadi tahapnya banyak. Misalnya sesal itu kayak apa? Satu, pertama, memiliki dua kesadaran. Dua kesadaran itu apa? Yaitu satu, Allah adalah kasih. Itu yang harus disadari dulu. Kalau kita mengakui dosa, maka ada katekese sebelumnya, ada saat hening, itu pertama-tama menyadari bahwa Allah adalah mengasihi. Kasihnya berlimpah ruah bagi orang yang berdosa yang mau kembali kepadanya. Kedua, bahwa umat beriman menyadari bahwa dosa yang dilakukan telah mencemari kekudusan Allah dan kekudusan gereja. Jadi, dosa kita itu kita sadari bahwa berlapis tiga. Perbuatan salah kita, kepada diri kita, hidup kita, kepada dunia, orang lain, dan sebagainya. Lalu dosa kita itu adalah salah terhadap gereja, dan dosa kita ini salah kepada Allah. Melukai hati orang lain, melukai hati gereja, dan melukai hati Allah. Kedua, mesti kepada pelayan yang legitim, yang sah, tertahbis, yaitu pelayan yang diberi kuasa khusus oleh Tuhan Yesus tadi. Ya, itu unsur syarat yang kedua. Maka kalau tanpa pada yang tertahbis, maka pengampunan itu tidak terjadi. Ketiga, menyesali. Sesal itu gimana sih? Yaitu ketika kita sedih, terluka, bahkan sampai kepada benci dan jijik atas dosa yang telah kita lakukan. Itulah yang disebut dengan sesal. Karena itu, maka umat beriman dengan rendah hati mengakukan dosanya kepada Allah melalui mereka yang diberi kuasa itu tadi. Nah, kadang-kadang itu kita bisa kehilangan rasa sesal. Karena apa? Wis pokoknya ngaku dosa tanpa membangun sesal. Nah, itu artinya pengakuan kita lalu gimana, Om? 3 syarat tadi, sesal, mengakui. Ya. Nah, banyak kali kita ini agak malu-malu mengakui, separuh-separuh, seperempat mengakui. Jadi diselemur-selemur ke bahasanya dihalus-haluskan, dibuatkan puisi seakan-akan dosa itu nggak diakui, tetapi ya
pengen ngaku dosa gitu. Nah itu ya dari sudut kita ini kita nggak sepenuhnya menyesali. 4, ada niat untuk memperbaiki diri. Penyesalan yang benar, yang sungguh-sungguh pasti akan melahirkan suatu niat, komitmen batin, janji di batin kita untuk memperbaiki diri. Artinya tidak melakukan dosa lagi. Paling tidak kita ini pada saat melakukan dosa ini sungguh-sungguh mau mengakhiri situasi yang buruk ini, mengakhiri perbuatan itu. Tentu penyesalan dan niat untuk memperbaiki diri bukan hanya sebatas perasaan dan kata-kata, tetapi komitmen batin di hadapan Allah untuk tidak melakukan dosa lagi. Perlu diingat bahwa pengakuan itu bukan di hadapan imam secara fisik saja, tetapi di hadapan Allah. Lalu menerima absolusi dari imam. Lewat absolusi, maka orang yang mengakui dosanya tadi, yang bertobat tadi, atau disebut penitens, memperoleh ampun dari Allah atas dosa yang dilakukan. Karena dengan rendah hati telah mengakukan dosanya dan dengan sepenuh hati berkomitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Melalui pengampunan yang diberikan oleh pelayan yang diberi kuasa tadi, oleh Allah melalui gerejanya. Jadi ini yang saya ulang-ulang supaya kita selalu ingat bahwa pengampunan itu dari Allah melalui gereja kepada kita. Jadi 3 lapis itu tadi. Maka keenam yang terjadi apa? Kita diperdamaikan kembali dengan gereja. Kita shalom kembali dengan gereja. Karena setiap dosa melukai gereja yang kudus. Pengampunan yang diberikan Allah melalui pelayan tadi sekaligus memperdamaikan kita dengan gereja. Artinya dipulihkan kembali hubungan kita dengan tubuh Kristus. Nah, sekarang buah-buah dari sakramen tobat. Dampak akibat dari sakramen tobat itu adalah pertama, terjadi pengampunan dosa bagi orang yang sudah dibaptis itu. Yang kedua, pendamaian dengan Allah. Yang ketiga, pendamaian dengan gereja. Makanya sakramen tobat itu memberikan pemulihan kepada kembali keadaan berahmat seperti setelah kita baptis. Penghapusan hukuman kekal. Jadi karena dosa-dosa berat tetapi kita mau mengakui dan menyesal, kalau tidak diakui dan tidak disesali itu akan hukuman kekal. Jurusannya neraka, gitu ya, jurusannya itu neraka. Karena hukuman kekal. Nah, lalu yang ketiga, kalau dosa-dosa ringan, itu penghapusan, disebut hukuman sementara, hukuman kecil, yang merupakan konsekuensi dari dosa. Keempat, sakramen ini juga memberikan akibatnya apa? Dampaknya apa? Kita menjadi shalom, damai. Hati nurani menjadi lega. Karena apa? Sebenarnya suara hati itu terus mendorong-dorong. Bayangkan sudah 30 tahun tidak mengaku dosa, hati nuraninya itu menjerit-jerit tapi tidak pernah didengar. Seperti anak, kita punya anak yang terperosok di lubang jalan, teriak-teriak minta tolong. Nurani kita itu seperti itu, tapi kita ini sibuk dengan HP. Ada yang lebih penting. Ada peristiwa di mall di mana ibu yang sangat sibuk dengan HP, anaknya nerantan jatuh dari tingkat 2 terus ke lantai bawahnya. Nah,
orang-orang yang meneriaki ibu itu jari-jari, bu, anakmu, bu, anakmu. Karena kita ini sibuk dengan HP. Ya, akhirnya suara hati dibungkam, tidak diabaikan, tidak diperhitungkan. Lalu kita juga menerima penghiburan roh. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita yang telah diampuni. Lalu bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan Kristiani. Hidup menjadi lebih kuat dan lebih kudus. Itulah yang disebut bahagia. Bahagia itu adalah shalom, damai. Hati nurani kita ini sungguh tidak terganggu. Lalu ada penghiburan oleh Roh Kudus. Lalu kuat rohani kita. Ya, itu yang disebut bahagia. Sekali lagi 3 lapis tadi ya. Dipulihkan hubungan dengan sesama yang kita menerima korban dosa kita. Lalu didamaikan dengan gereja dan didamaikan dengan Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu ada berbagai nama-nama di dalam sakramen tobat ini yang mau menekankan aspek-aspek tertentu, sudut pandang tertentu, maka disebut sakramen tobat. Karena disitulah sakramen untuk bertobat, untuk kembali kepada Bapa, karena telah menjauhkan diri dari Tuhan akibat dosa. Maka menyebutnya sakramen tobat. Nah, sekarang dari situasi tercemar karena dosa, lalu dipulihkan, dimurnikan, maka disebut sakramen pemulihan. Nah, unsur hakiki dalam pengakuan dosa, dalam sakramen tobat itu mau mengakui dosa-dosanya, tidak malu, tidak takut, tapi itu betul-betul mengakui, maka disebut sakramen pengakuan. Karena yang di situ adalah belas kasih Allah mengampuni melalui imam yang memberi absolusi, maka disebut sakramen pengampunan. Nah, karena dengan sakramen itu juga terjadi perdamaian dengan gereja, perdamaian dengan sesama dan dengan Allah, maka disebut sakramen pendamaian. Maka ada banyak nama dalam sakramen ini. Ya. Mari kita lihat sejenak soal-soal yang biasanya dipertanyakan dalam sakramen tobat. 1, kita bisa mengaku dosa langsung kepada Allah. Untuk apa minta pengampunan dari imam? Nah, tadi yang saya singgung. Loh, yang berhak mengampuni dosa manusia kan Allah. Dari mana imam kok memiliki kewenangan memberi pengampunan? Nah, maka kita sudah bisa menjawab tadi di dalam Injil Yohanes dijelaskan, Yakobus menjelaskan. Lalu pertanyaan nomor 3, untuk apa mengaku dosa? Toh nanti juga berbuat dosa lagi, bahkan dosa yang sama. Itu sama dengan Bapak Ibu, ndak mau nyuci baju, ndak mau mandi. Wong sudah dimandikan, kok kotor lagi? Ya udah, nggak usah mandi, toh besok kotor lagi. Kayak gitu. Jadi orang yang menjaga kesehatan, maka dia berusaha kalau kotor segera mandi. Bukan untuk memain-mainkan air, bukan. Bukan untuk mencobai Tuhan. Pokoknya ini seakan-akan Tuhan itu bisa disiasati dengan pikiran licik kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak tahu. Makanya gini, tidak apa-apa dosa, nanti kan ada pengakuan. Nah, kayak gitu. Ya nanti kan diakukan lagi. Ya. Itu yang sering terjadi, memanipulasi pertobatan. Lalu malu mengakukan dosa. Takut nanti jangan-jangan Romo ini ngapalkan saya, terus kalau ketemu Romo ini badi batinnya itu ngungkit-ungkit atau menanyai saya, terus Romo tidak lagi menghargai saya karena tahu dosa-dosaku. Nah, itu yang juga keliru. Karena apa?
karena imam sudah disumpah dalam tabisan untuk tidak akan membocorkan. Makanya Bapak Ibu, Romo memang tahu banyak tentang dosanya umat, tetapi Romo begitu keluar dari ruang pengakuan itu sudah tidak mau mengingat lagi. Dan setelah ruang pengakuan, kalau ditanya, maka saya berbohong demi kekudusan sakramen ini. Maka saya mengatakan, saya tidak tahu. Kalau toh pada saat itu saya masih ingat-ingat sedikit, maka saya ngomong tidak tahu. Ya, karena demi kerahasiaan, kepercayaan perutusan Allah. Nah, ada juga yang gini, pengakuan dosa dijadikan curhat atau konsultasi. Ini juga tidak memahami tentang hakikat sakramen. Di ruang pengakuan itu bukan curhat. Ruang pengakuan itu bukan konsultasi. Bukan untuk diskusi dengan romonya, tidak. Ruang pengakuan adalah ruang mengakui dosa-dosa. Ya, mari kita lihat secara agak terperinci. Pelayan sakramen tobat hanya imam, tempat semestinya untuk menerima pengakuan. Hendaknya imam ingat bahwa dalam mendengarkan pengakuan, ia bukan sebagai didik, tetapi atau sebagai hakim yang dari dirinya sendiri didik mengadili orang. Enggak. Kita ini dalam sakramen pengampunan ini, hakimnya adalah Allah, Tuhan. Dan Tuhan melalui Roh Kudus lewat gereja itu menjadi penyembuh. Maka di sini imam menjadi pelayan keadilan untuk terjadinya shalom, pendamaian, belas kasih ilahi. Maka di situ imam harus selalu ingat. Rahasia sakramental ini, kalau omongan, maka Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan kepada umat di lingkungan Anda. Dalam Katekismus Gereja Katolik, dalam kitab hukum kanonik, itu sungguh-sungguh ditekankan. Adalah durhaka jika Bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan salah satu cara lain, serta alasan apapun, sedikit banyak, dia itu mengkhianati peniten. Kalau dia membocorkan. Maka kalau ada imam yang membocorkan pengakuan, segera laporkan kepada uskup, maka pasti akan diberi surat suspensi. Suspensi itu apa artinya? Tidak boleh lagi menerima pengakuan, bahkan tidak boleh lagi memimpin misa kalau dia membocorkan. Dia sama sekali totally dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari ruang pengakuan yang memberatkan peniten, justru malah menghukum koyok balas dendam. Meskipun dia nggak akan membocorkan, tapi di situ melibatkan emosinya sendiri untuk, oh ini kurang ajar tak, hukum saabot-abote. Ya, seperti pernah dulu saya dengar, ada umat yang sangat sedih dan melapor kepada uskup. Bayangkan, penitensi yang diberikan oleh imam itu adalah jalan kaki sekitar 25 km. Itu bukan pelayan keadilan. Itu menjadi penghukum atas orang. Ya, itu tentu saja didasari oleh emosinya Romo. Dalam mengakukan dosa, makanya Bapak Ibu perlu dijelaskan, kita mesti mengakui betul yang sungguh-sungguh hati nurani Anda ngomong. Dosa berat maupun dosa ringan, jumlahnya berapa kali, itu sungguh-sungguh diakui. Maka kalau kita mengakui secara jujur, secara tulus, rendah hati, tidak ada takut sedikit pun, tidak malu,
maka disitulah justru dosa Anda tercerabut. Sungguh-sungguh laundry-nya itu sungguh-sungguh total noda bersih. Tetapi kalau kita sembunyi-sembunyikan, ya yang disembunyikan itu tidak mendapatkan pengampunan. Karena kita sembunyikan, artinya sesal kita tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Anda juga bisa melaporkan kepada uskup misalnya kalau Anda mau mengaku dosa, tentu dengan wajar. Lalu imam tidak mau, kecuali nanti hal-hal tertentu. Misalnya, ada seorang gadis telah berbuat dosa dengan romonya. Romonya berbuat dosa dengan gadis itu. Lalu gadis itu mengaku dosa kepada romonya itu. Nah, itu yang nggak boleh. Maka romo itu menolak pengakuan. Romo itu harus melakukan pengakuan kepada imam lain. Demikian juga si gadis itu harus melakukan pengakuannya bukan kepada imam di mana mereka berdosa, tetapi dengan imam lain. Tapi kalau ada juga, misalnya saya menolak pengakuan karena apa? Sang istri ini diseret oleh suaminya ke pastoran, ke gereja, dan dipaksa oleh suaminya untuk mengaku dosa. Jelas kita menolak, ya. Karena itu bukan atas kebebasan si pertobatan dan sesal dari si ibu itu. Pengakuan dosa tidak bisa dipaksakan dengan ancaman, tidak. Tapi sungguh-sungguh merupakan ungkapan sesal pertobatan dari pribadi itu. Tetapi perlu disadari Bapak Ibu bahwa pengakuan itu haknya umat beriman. Orang yang sudah baptis mempunyai hak untuk mengaku dosa. Maka di sini di dalam kitab hukum kanonik 1388 ayat 1 jelas-jelas dikatakan, kalau romo itu secara langsung melanggar rahasia ruang pengakuan, terkena hukuman yang disebut ekskomunikasi late sententie, yang hukuman ini hanya boleh ditarik kembali oleh paus. Jadi uskup pun tidak bisa lagi menyelamatkan imam itu. Maka itu hukumannya sangat berat. Dia sudah tidak boleh lagi menjadi pemimpin misa, pelayan misa, nggak bisa. Melakukan, bahkan kemungkinan besar juga tidak boleh ngajar, tidak boleh merayakan sakramen. Ya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, sakramen tobat bukan konsultasi, bukan curhat. Kalau konsultasi atau curhat, silahkan di ruang konsultasi pastoran atau paroki. Atau juga sakramen tobat itu bukan malah melaporkan tentang kejahatan orang lain. Malah di situ ngomong banyak yang intinya bahwa aku ini tidak dosa loh, sebenarnya yang dosa itu penyebabnya orang lain. Tidak. Justru itu di situ Anda di ruang pengakuan menambah dosa Anda. Karena di ruang pengakuan tidak melakukan pengakuan atas dosa dan tidak membangun sesal, tetapi malah menyalahkan orang lain. Maka imam kadangkala harus memotong. Kalau sudah mulai konsultasi curhat, dipotong. Ditanya, maaf Bapak, Ibu, atau saudara, saudari, apa yang kamu akui sebagai dosa? Makanya sebenarnya sakramen tobat itu tidak pernah lama. Kecuali nasihat dari pastor atas melengkapi, menyempurnakan rasa sesal dan pertobatannya, di situ pastor dalam menyampaikan penitensi dan memberikan bimbingan rohani yang memperbaiki, meneguhkan pertobatan, itu bisa agak lama. Tetapi intinya sakramen tobat sendiri tidak lama. Demikian Bapak Ibu yang terkasih untuk sesi hari ini.